Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Logai Kerja. Terima kasih sudah klik video ini ya. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dulu biar channel ini terus bermanfaat. Terima kasih Baraya Logai Kuja. Oke, kali ini kita akan sharing kaitan dengan surat edaran dari Bupati Tasikmalaya ya. Jadi kaitan tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, di Kabupaten Tasikmalaya khususnya ini sudah ada surat edaran kaitan dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, ini poinnya ada di poin 2, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas akan dilaksanakan mulai tanggal 7 Juni 2021 sampai 19 Juni 2021 dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Nah, pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas hanya dilakukan pada satuan pendidikan yang desanya termasuk zona hijau dan zona kuning. Ya, nah, selanjutnya ini ada beberapa hal yang disampaikan di surat edaran dari Bapak Bupati Tasikmalaya. Nah, kaitan dengan SE ini diharapkan sekolah bisa mengupdate di kesiapan belajar ya. Alamatnya itu ada di sekolah.data Kemdikbud.id tentang kesiapan belajar. Ya, jadi diharapkan dengan adanya SE dari Bapak Bupati Tasikmalaya, nah, ini sekolah bisa melakukan update di web kesiapan belajar. Nah, nanti silahkan webnya dibuka, lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini tampilan awal seperti ini. Nanti di menu kuesioner di sini itu menu untuk mengisi survei untuk kesiapan belajar dan pembelajarannya. Nah, ini untuk menu verbal di sini kalian bisa lihat sekolah apakah sudah mengisi atau belum ya. Nah, contoh di kesiapan belajar kita cek. Nah, kita pilih Jawa Barat ya, kita pilih Kabupaten Tasik. Nah, di sini sudah ada 269 yang mengisi siap dan yang mengisi belum siap. Lalu ada status verbalnya. Ini yang diproses 75 dan yang disetujui masih belum. Nah, ini untuk proses persetujuan verbal itu nanti dilakukan oleh admin dinas di kabupaten ya. Jadi untuk yang sudah mengisi nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi apakah datanya disetujui atau ditolak. Nah, nanti kita cek untuk sekolahnya. Nah, karena di sini masih gabung ya dengan dari Kemenag, kita pilih yang SD ya. Untuk SD-nya kita bisa tampilkan semua. Nah, di sini ada beberapa sekolah yang belum ya. Ini statusnya belum lapor, berarti statusnya belum mengisi verbal kesiapan belajar. Lalu kalau statusnya seperti ini. Nah, di sini ada statusnya belum siap. Ini sudah mengisi ya. Sudah mengisi, cuman belum disetujui oleh dinas ya. Nah, di sini kalau ini yang statusnya hijau sudah dilakukan persetujuan. Nah, ini sudah siap ya status verbal kesiapan belajarnya. Jadi sekolah sudah siap untuk bisa melakukan pembelajaran. Nah, adapun nanti tentang metodenya apakah tatap muka atau daring itu nanti ada di pengisian persiapan belajar mengajarnya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya dari poin 1 sampai 34. Nah, ini untuk T maksudnya tersedia ya. Kalau TT ini maksudnya tidak tersedia.
Kalau strip itu pasti belum mengisi ya, jadi statusnya seperti ini. Jadi bagi sekolah yang sudah mengisi kesiapan belajar, nanti dicek progresnya apakah statusnya disetujui atau belum verval ya. Lalu di proses pembelajaran ya, di verval proses pembelajaran nanti kalian cek di Kabtasik ya. Nah, kita cek di sini di kolom hasil ini di status pembelajaran yang sudah lapor. Nah, di sini untuk pembelajaran tatap muka dan BDR ya. Kalau kita lihat di profil ini kebanyakan sekolah melakukan BDR ya. Nah, karena memang di tahun sebelumnya karena proses sebelum adanya SE Bupati ini ya, jadi ada beberapa daerah atau desa atau di kecamatan di Kabupaten Tasik ada beberapa sekolah yang sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka walaupun dengan beberapa hal sesuai dengan surat edaran dari Bupati. Nah, nanti disesuaikan lagi, nanti kalian buka kuesionernya ya. Nanti setelah melihat progres kita klik, nah, kita lihat progresnya. Nah, di sini statusnya belum verval ya. Nah, nanti bisa lihat beberapa sekolah yang memang sudah melakukan diizinkan untuk melakukan tatap muka, bisa memilih pembelajaran tatap muka seperti ini ya. Nah, yang statusnya belum lapor ini belum mengisi kesiapan belajar. Yang melakukan BDR, nah ini kalau sebelumnya BDR lalu setelah ada SE Bupati Tasikmalaya diberlakukan pembelajaran tatap muka, kalian bisa langsung robah lagi ke menu kuesioner ya untuk pengisian surveinya. Nah, di sini operator sekolah atau pihak sekolah itu harus melakukan login dengan web jaringan pendidikan atau web SDM ya, web SDM. Jadi jika sekolah yang belum terdaftar di web SDM Pusdatin, maka dilakukan untuk registrasi dulu. Kalau yang sudah memiliki langsung login, nanti akan diarahkan ke pengisian kuesionernya. Nah, dalam rangka penyesuaian kebijakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada masa pandemi COVID-19, jadi semua satuan pendidikan wajib memberikan informasi, kondisi dan perubahan proses pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, di Kabupaten Tasik khususnya sudah ada kebijakan baru kaitan dengan pembelajaran tatap muka yang terbatas. Nah, beberapa sekolah yang diizinkan untuk tatap muka diharapkan bisa memberikan informasi kembali di web ini ya, di kesiapan belajar ini. Nah, apakah sudah melaksanakan tatap muka atau pembelajaran tatap muka terbatas atau masih belajar dari rumah? Nah, ini rekapitulasinya nanti bisa dilihat. Nah, ini di proses pertama. Di sini proses pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, jika sekolah yang sudah memenuhi syarat kaitan dengan SE Bupati Tasikmalaya, nah di sini pembelajaran tatap muka terbatas ya. Karena ada beberapa wilayah atau desa yang masih belum zona hijau dan zona kuning. Nanti dipilih pembelajarannya terbatas, lalu kurikulum yang digunakan, apakah masih menggunakan kurikulum nasional atau kurikulum darurat atau penyederhanaan kurikulum mandiri. Ya, nanti bisa dipilih, silahkan disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh sekolah. Lalu pilih selanjutnya. Nah, nanti di sini ada pertanyaan ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan. Yang pertama itu adalah toilet yang bersih ya. Diharapkan karena mungkin setelah kita 1 tahun siswa belajar di rumah, ada beberapa toilet yang masih belum dibersihkan, mungkin silakan dibersihkan, disediakan toilet yang paling bersih. Nah, nanti di sini klik tersedia dan sekolah diharapkan melakukan upload, ya, minimal mengupload kondisi WC-nya. Ya, di sini nanti
uploadkan foto kondisi WC yang bersih ya, diuploadkan. Nah, nanti di sini di tindak lanjutnya silakan kalian isi jumlah WC yang tersedia ya, jumlah WC yang tersedia ya, berapa, nah, yang kondisinya bagaimana, nanti kondisinya bagaimana, dan jumlahnya berapa. Nanti silakan sampaikan di menu tindak lanjut ini ya, ketersediaan WC, kondisinya, dan jumlahnya berapa. Lalu poin 1.2, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Nah, di sini kita pilih tersedia, lalu kita uploadkan juga kondisi cuci tangannya. Ada yang mungkin di depan kelas ya, kalau sanitizer di pas masuk ke kelas. Nah, nanti silakan difoto dan diuploadkan di sini. Nah, nanti di tindak lanjutnya sarana cuci tangan pakai sabun, itu jumlahnya berapa, lalu kondisinya bagaimana, penempatannya di mana ya. Lalu disinfektan. Nah, selama masa pandemi COVID-19, apakah sekolah melakukan disinfektan untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah? Nah, nanti fotokan untuk proses disinfektan ya, nanti ceritakan dalam 1 bulan atau mungkin 1 minggu itu berapa kali melakukan disinfektan. Nah, di poin kedua, ketersediaan fasilitas kesehatan. Nah, ini poin 21, mampu mengakses fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya. Nah, di sini kita pilih puskesmas tersedia. Nah, nanti kalian bisa foto puskesmasnya ya. Nanti di sini di tindak lanjutnya sampaikan berapa jarak dari sekolah ke puskesmas, lalu fasilitas yang ada di puskesmas itu tentang kesiapan COVID-19 ya. Nah, lalu 22, kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas umum. Dan ini nanti silakan kalau ada beberapa siswa di sekolah yang disabilitas, silakan kalian sampaikan. Lalu di poin 23 ini termogan ya, pengukur suhu tubuh, ini wajib selama proses pembelajaran tatap muka itu termogan harus tetap digunakan ya. Jadi selama siswa masuk dilakukan pengecekan. Nah, ini sampaikan tersedia, nanti difoto termogan dan proses pelaksanaan termogannya. Nanti tindak lanjuti berapa jumlah termogan yang tersedia, kondisi termogannya bagaimana, serta proses SOP atau standar operasional penggunaannya itu seperti apa termogannya. Poin ketiga, pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan. Jadi data warga satuan pendidikan yang memiliki kondisi medis komorbid yang tidak terkontrol. Nah, mungkin ini silakan kalian konfirmasi dengan tim kesehatan terdekat atau dengan klinik puskesmas. Nah, ini kaitan dengan pemetaan warga, apakah di sekitar sekolah itu ada data yang sudah terjangkit atau diperkirakan gitulah ya. Jadi komorbid. Nah, itu nanti disampaikan datanya. Nanti di sini tersedia, nanti uploadkan atau fotokan kaitan informasi tentang kondisi tersebut. Di poin 32, data warga satuan pendidikan. Data warga satuan pendidikan tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak. Ini jadi siswa yang tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jarak. Nah, mungkin ada beberapa siswa kalau kita lihat di aplikasi Dapodik, nanti bisa lihat berapa jumlah siswa yang menggunakan transportasi umum ya. Nah, jadi diharapkan siswa tersebut bisa menjadi perhatian
untuk bisa menjaga jarak dalam melakukan transportasi atau keamanan dirinya. Nah, nanti di sini datanya tersedia, nanti sampaikan jumlah siswa yang memiliki akses ke transportasi umum ya. Kalau siswanya jalan kaki dekat, nah itu tidak melakukan akses transportasi. Selanjutnya di poin 33, data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, merah dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Nah, ini kita sampaikan kalau tersedia, jadi sekolah harus memiliki informasi apakah siswa tersebut pernah dari zona kuning, oranye atau merah ya. Nanti sampaikan informasinya tersebut. Nah, diharapkan informasi ini bisa sampai juga ke orang tuanya. Jika memang anaknya pernah dari luar kota, itu sampaikan ke sekolah. Nanti sekolah melakukan pendataan ya. Jadi mana yang dari luar kota, mana yang belum. Nah, nanti informasinya tersedia, nanti uploadkan format atau file pendataan tersebut ya. Nanti disampaikan tindak lanjut metode pendataannya seperti apa, informasian seperti apa, nanti diisikan di tindak lanjut. Lalu data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Nah, ini harus ada datanya, nanti disampaikan ke orang tua atau ke siswanya. Kira-kira ada keluarga dari warga belajar atau siswa yang memang sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, nanti datanya yang mana itu harus tercatat di sekolah. Silakan sekolah membuat format untuk data ini ya. Nanti tersedia, nanti uploadkan verifikasinya, formatnya seperti apa. Nah, itu proses pengisian dari warga. Jadi dari poin 1, 2, 3. Nah, ini yang terakhir sebagai catatan ya, data dapat diperbaharui pada pengisian Dapodik tahun 2020-2021 apabila terdapat perubahan kondisi satuan pendidikan. Nah, jadi kaitannya dengan Dapodik juga. Nah, setelah selesai pengisian, sekolah lakukan simpan ya. Setelah melakukan penyimpanan, nah seperti tadi saya sampaikan, sekolah langsung mengecek ke menu Perval ya, ke menu Perval kesiapan belajar dan proses pembelajaran untuk dilihat apakah statusnya sudah disetujui atau ditolak oleh dinas. Nah, itu mungkin tentang kesiapan belajar khususnya untuk Kabupaten Tasikmalaya kaitan dengan surat edaran Bupati Tasikmalaya nomor 942 tahun 2021 tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ya. Nah, ini SE sudah disampaikan ke setiap satuan pendidikan untuk dilaksanakan dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mungkin itu saja sharing dari Logai Kurja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, jaga keluarga agar kita bisa menjadi negara yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.